Mari kita awali permenungan kita di pagi hari ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber keselamatan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu yang boleh kami alami hingga pagi hari ini. Semoga kami senantiasa tetap setia pada jalan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan budi kami, agar kami mampu mendengar dan melaksanakan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus
masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, pada pagi hari ini melalui firman yang barusan kita dengar, Yesus memberikan 2 mujizat penyembuhan pada 2 orang. Yang pertama, anak Yairus, kepala sinagoga. Dia yakin dan percaya Yesus mampu menyembuhkan anaknya. Anaknya sudah lama menderita dan dikatakan bahwa ia sudah mati. Namun dengan iman yang teguh kepada Yesus, ia yakin anaknya bisa hidup kembali. Yesus pun tergerak hatinya oleh belas kasihan, datang dan menyembuhkan anak itu dengan mengatakan, "Talitakum," "Hai anakku, bangunlah." Anak itu pun bangun, berdiri dan berjalan. Dan mujizat yang kedua, anak perempuan yang sudah 12 tahun mengalami penderitaan, pendarahan. Tentu ia sangat menderita dengan penyakit ini. Ketika berbagai macam cara usaha untuk menyembuhkan dengan mengundang tabib, namun semuanya sia-sia. Tiada faedahnya. Tetapi begitu ia mendengar kabar tentang Yesus, ia mencari, ia datang dan mengatakan, "Asal ku sentuh saja jumbai jubahnya, pasti aku akan sembuh." Bagaimana kita beriman yang teguh kepada Tuhan kalau kita ke gereja menjadikan Yesus sebagai obat? Setelah sembuh, kemudian setelah itu kita tidak membutuhkan Yesus. Bagaimana keteguhan iman kita kalau kita ke gereja hanya dengan motivasi-motivasi lain? Bagaimana kita ke gereja dengan mengatakan beriman kepada Tuhan, namun kemudian kita menyebarkan hoax, suka menceritakan yang lain, ada iri hati, benci, dendam dengan sesama. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang terkasih dalam Kristus, kita belajar pada 2 pribadi tadi bahwa datang kepada Yesus dengan hati yang tulus. Mereka yakin dan percaya dengan datang kepada Yesus dapat menyembuhkan sakit penyakit dalam dirinya. Kita juga demikian. Mungkin saat ini kita tidak sedang mengalami penderitaan yang seperti yang dialami oleh kedua orang dalam bacaan tadi. Tetapi ada penyakit-penyakit lain yang ada dalam diri kita. Kemalasan, kebencian, dendam, iri hati. Itu yang membuat kita tidak bisa berkembang. Roh jahat semakin menguasai diri kita. Maka kita harus mengundang Tuhan, menyentuh jumbai jubahnya, supaya kita disembuhkan dan mampu menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang setia, yang teguh dalam iman akan Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, sumber keselamatan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Bantulah kami, bentuklah diri kami, agar kami mampu menjadi pribadi yang setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.